Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali semuanya di channel ini. Kita akan lanjutkan kembali seri belajar Vue.js-nya. Nah, sekarang kita akan coba belajar untuk membuat sebuah komponen dan juga menerapkan sebuah props gitu ya ke dalam komponennya. Tapi kita akan belajar untuk yang hal sederhana dulu aja ya. Nah, di sini teman-teman bakal dulu aja project-nya, project yang kemarin yang udah kita install gitu ya. Di sini kita buka dulu ke Visual Studio Code-nya. Lalu selanjutnya ketika sudah kebuka Visual Studio Code-nya, teman-teman bisa juga untuk langsung aja menjalankan sebuah projectnya gitu ya. Menggunakan npm run dev tadi. Nah, sambil menunggu di sini, aku ingin jelasin gitu ya, apa itu sebuah props gitu ya. Maksudnya apa itu props? So, props itu adalah sebuah cara untuk mengirimkan data gitu ya, untuk mengirimkan data gitu ya dari parent komponen gitu ya ke dalam child komponen. Nah, contohnya di sini ada komponen hello world gitu ya. Di sini kita mengirim props MSG ini. Nah, si parentnya atau si parent komponennya, which is Hello World ini, itu mengirim sebuah props gitu ya, MSG ini ke dalam sebuah H1 ini, gitu. Jadi props ini itu adalah sebuah cara untuk mengirimkan data gitu ya, yang mana data dari MSG ini adalah with plus view ini ke dalam H1 ini, kayak gitu. Jadi artinya apa? Artinya props ini itu cara untuk mengirimkan data dari parent komponen ke child komponen. Yang mana di sini parent komponennya adalah si komponen dari Hello World sendiri ya, ya Hello World ini gitu. Dan child komponennya adalah si H1-nya. Seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat gitu ya, kita jalanin atau kita buka gitu ya, with plus view ini adalah sebuah eh, value dari props-nya gitu ya. Jadi H1 yang di sini, si MSK-nya itu ngambil dari isi dari props-nya yang ini. Kalau kita ganti dengan nama kita sendiri, misal Asep Saifuddin, kayak gini ya, maka bakal keganti nih si with plus view-nya menjadi Asep Saifuddin gitu ya. Jadi data yang CMSK ini itu literally dinamis seperti itu. Karena kita kirim dari props seperti itu. Nah, sekarang biar lebih jelas, aku akan coba untuk membuat sebuah komponen dan juga menerapkan props di dalamnya. Kayak gitu. Nah, jadi di sini misal aku buat nama komponennya itu adalah sebuah paragraf ya. Nama komponennya paragraf. Paragraf. Paragraph.view. Nah, yang perlu diperhatikan untuk penamaan komponen itu biasanya kita menamakan dengan huruf besar gitu ya untuk awal dari katanya atau awal nama filenya gitu ya. Jadi kayak hello world gitu ya. Jadi katanya hello world-nya, hello-nya itu awalnya besar, hello H-nya, dan W-nya juga besar gitu ya. Biasanya kayak gini. Kenapa sih kita perlu gitu ya menamakan filenya dengan awalan huruf besar seperti itu? Sebetulnya ini untuk pembeda aja, ya. Untuk pembeda antara tag HTML murni dengan tag komponen kayak gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat gitu ya di paragraph view ini kan masih kosong gitu ya. Misalnya kita buat eh, template dan scriptnya aja. Jadi kan sekali lagi, kalau misalkan di view itu, kita tidak menggunakan function gitu ya, untuk menampung tag-tag HTML-nya. Jadi kita dibagi menjadi tiga nih, yaitu script, template, dan juga style. Seperti itu. Script untuk logiknya, template untuk strukturnya, atau juga bisa disebut untuk menampung tag HTML-nya, dan style-nya itu untuk stylingnya atau CSS-nya. Kayak gitu. Nah, di sini karena aku nggak pengen repot-repot gitu ya, jadi di sini aku cuma pengen pakai template dan juga script aja. Di sini aku bisa kasih template kayak gini. Kita pilih yang view. Nah,
Di sini misal aku cuma punya paragraf doang kayak gini. Misal ada isi paragrafnya itu misal halo, saya Asep Saifuddin gitu ya. Saya adalah seorang seperti ini. Nah, nanti kita bakal buat scriptnya juga kok. Tapi di sini misal aku punya template doang gitu. Nah, untuk mengincludekan atau untuk eh, menambahkan komponen gitu ya, ya which is kita udah buat komponennya namanya paragraph gitu ya, ke dalam app gitu misal. Nah, di sini kita cuman perlu import si filenya gitu ya, dan kita includekan aja nih gitu ya. Si atau kita buat aja nih namanya gitu ya. Lalu kita buat namanya ini menjadi tag HTML gitu ya, atau tag komponen kayak gitu. Jadi di sini aku bisa import misal nama filenya gitu ya, atau nama komponennya kita kasih aja paragraph from dari mana? Dari komponen paragraf seperti ini. Sehingga di sini aku bisa kasih nama tagnya itu paragraf ya. Begini. Lalu kalau kita lihat hasilnya bakal muncul apa? Nah, hasilnya bakal gini nih. Halo, saya Sob Saifuddin, saya seorang software engineer. Nah, ini si apa namanya? Si paragrafnya berisi dengan sesuai dengan yang ada di sini, yang ada di template ini, kayak gitu. Nah, yang perlu perhatikan di sini adalah penamaannya. Jadi, nama dari komponennya itu harus sesuai gitu ya dengan nama yang kita import gitu. Jadi, kalau di sini aku kasih atau aku ganti gitu ya dengan aset kayak gini, paragrafnya kita ganti juga dengan aset seperti itu. Nanti bakal sama hasilnya kayak gitu. Jadi perlu perhatikan ya, nama yang ada di sini sama nama komponennya gitu ya. Nama komponennya itu harus sama gitu ya, sesuai dengan nama yang kita import gitu. Tapi importnya dari mana? Ya dari file yang kita tuju ya. Terus karena kita merujuk ke paragraf gitu ya, jadi ya kita merujuk ke paragraf seperti itu. Nah, sekarang kita udah tahu ya, gimana cara untuk membuat sebuah komponen dan juga mengimportnya. Sekarang, kalau misalkan teman-teman mau menerapkan sebuah props gitu ya untuk komponennya, teman-teman bisa membuat atau mengincludekan si propsnya itu di dalam tag komponennya gitu. Misal di sini aku buat dua props ya, yaitu si nama gitu ya, yang aku isi value-nya nama saya Ferdin kayak gini. Dan yang kedua, misal aku punya props yang kedua itu profesi gitu ya. Aku isi aja dengan software engineer. Nah, di sini, di paragraf sini, kita bisa ganti nama Asep Saifuddinnya gitu ya, dengan si nama. Dan software engineer-nya kita ganti dengan profesi, seperti ini. Tapi kalau kayak gini doang, ya dia nggak bakal muncul ya, si nama maupun si profesinya. Lantas gimana cara agar kita bisa mengambil value dari propsnya? Kita bisa melakukan define props seperti ini. Kita bisa mendefine kalau si sini, kalau si nama dan profesinya itu sebagai props seperti itu. Jadi kita bisa buat text scriptnya dulu, text script dari view, misal kayak gini. Kita define dulu si propsnya. Kita punya dua props, yaitu si nama, yang mana namanya di sini itu tipenya adalah string gitu ya, dan profesi juga tipenya string juga. Jadi di sini aku kasih tipenya adalah string, dan untuk profesi tipenya juga string seperti ini.
Sehingga di sini masih masih belum muncul ya. Kalau aku refresh sih bakal ngeblank harusnya. Tuh, kenapa bisa seperti ini? Karena kita lupa menambahkan setup di sini. Set, setup seperti ini. Nah, dia bakal muncul nih. Asap Saifuddin dan juga software engineer. Lalu pertanyaannya sekarang, setup ini apa sih gitu ya? Setup ini maksudnya supaya si text script-nya atau script di dalam text script-nya itu bisa melakukan reaktif data gitu ya. Misal kayak props atau event atau function reaktif lainnya. Jadi karena di sini kita mau mengambil data gitu ya dengan menggunakan props atau kita mau melakukan sebuah eh, reaktif data gitu ya, which is reaktif data itu maksudnya melakukan perubahan data secara dinamis gitu ya. Kan kalau misalkan kita lihat lagi di sini kan di Asep Saifuddinnya gitu ya. Kalau kita ganti di sini jadi eh, Asep Raja Iblis gitu misal, ini bakal langsung berubah nih. Tuh, kan ini reaktif gitu ya atau eh, perubahan data secara dinamis lah seperti itu. Nah, karena props ini termasuk ke dalam sebuah reaktif data gitu ya atau termasuk ke dalam reaktif data. Jadi makanya kita perlu men-setup gitu ya, si text script-nya kayak gitu. Dan karena si komponen ini bersifat reusable gitu ya, artinya apa? Artinya kita bisa melakukan atau bisa mengimport atau bisa menggunakan berulang kali gitu ya. Misal sih ada tiga nih gitu. Eh, Misal aku ganti jadi Agis Mawangan gitu misal. Dan nama ketiga aku ganti juga jadi eh Kosawa gitu misal. Nah, di sini bakal berubah nih. Tuh, atau ada tiga juga kayak gitu. Nah, lalu pertanyaannya sekarang gimana kalau misalkan si profesinya kita ganti dengan posisi, which is kan posisi ini itu nggak ada ya di eh, komponen paragraf ini gitu. Jadi sehingga di sini nggak muncul gitu ya si posisinya. Kenapa? Karena di sini nggak ada gitu yang namanya posisi atau kita nggak mengincludekan gitu ya atau tidak mendefine si propsnya gitu, props posisinya. Nah, lalu sekarang pertanyaannya gimana kalau kita pengen gitu ya si posisinya tetap muncul gitu ya? Ya berarti kita di sini nambah lagi nih si propsnya gitu ya. Di sini aku bisa kasih posisi. Sini juga karena tipenya string juga gitu ya. Jadi si posisinya tipenya string juga seperti ini. Bakal muncul nih. Nah, karena si posisinya ada gitu ya. Tapi karena di sini nggak ada posisinya, jadi bakal muncul profesi doang gitu. Kalau kita tambahkan posisi juga, soal posisinya itu manager gitu ya, dia bakal muncul kedua-duanya gitu. Di software engineer juga dan juga manager gitu. Seperti itu. Karena di eh, apa namanya di komponen kedua nggak ada posisinya, dia bakal muncul profesinya doang. Karena di komponen ketiganya itu nggak ada profesinya, dia bakal muncul posisinya doang. Kayak gitu. Jadi sekali lagi, si komponen itu hanya bisa menerima props yang ke-include aja gitu ya, atau ke-define aja si propsnya. Seperti itu. Kalau nggak ada atau tidak tersedia propsnya gitu ya, di komponennya, ya dia nggak bakal munculkan atau tidak bakal menampilkan isi dari propsnya. Kayak gitu. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang bisa aku share gitu ya di video ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.